mau nyanyi buat Raja kita di tempat ini, amin. Kita menyanyikan dia Raja atas segala, Raja Tuhan di atas segala Tuhan. Siap memuji dan menyembah Tuhan, amin. Amin. Teman. Yeah. Thank you, Jesus. Katakan sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku dan bimbingku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kekuatanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yeah. Thank you, Jesus. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang berkuasa di dia hidup yang kita. berkuasa. Yeah. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Raja yang bertata dalam hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kau dahsyat. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Yeah. Katakan sama-sama. Come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup kami. penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. We praise you God. Haleluya, dahsyat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita ya Allah yang berkuasa, amin. Kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Come on, kita berikan yang terbaik, kita berikan yang lompatan kita yang terbaik. Come on. Mari
semua kita bertepuk tangan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Yeay. Sama-sama katakan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kau Tuhan Allah yang perkasa. Mari jemaat Tuhan katakan, bukan dengan kuat gagah kita, amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru. Come on, let's go together. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tuhan kita Allah, Tuhan yang perkasa, amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Yeay. Jauh. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari sama-sama katakan. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, Kau dahsyat Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau setia. Bahkan dalam kelemahan kami, Engkau tetap setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja sempurna Tuhan. Amen. Kita menyanyikan satu lagu baru hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. I was so alone in the darkness of night. You reached for me, pulled me into your light. There's nowhere to hide. Oh, when there was no one else.
for I'm always near. There's no need to fear. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. Oh, my life, all I want is to know you more. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, my Lord. Come on, let's sing it out. I was so alone in the darkness of night. You reached for me, pulled me into your life. There's nowhere to hide. There's nowhere to hide. Oh, when there is no one else. When there is no one else, you whisper in my ears, draw close to me, for I'm always near. There's no need to fear. There's no need to fear. Come on, church. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Sing Jesus. Jesus, there is none beside you. No one like you, Lord. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Oh God, always stand for you, Lord. Hallelujah. So I stand before you. So I stand before you. Give my whole life. Give my whole life to you. Jesus, you are all I see. In you I find my perfect peace. So I stand before you. Give my whole life to you. Give my whole life to you.
dalam hidup kami Bapa. Kami mau datang Tuhan. Kami menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Kamu memberikan seluruh hidup kami buat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Yes. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan. Ku tersungkur Yes. dan sembah-Mu. Oh, Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. selamanya Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Come on church. Ku bawa
selamanya Engkau baik, selamanya ku bawa korban syukur katamu. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang sangat dan teramat baik bagi kami semua. Kami bersyukur dalam satu minggu Engkau selalu setia menemani kami ya Tuhan, menyertai kami, melingkupi setiap kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami hadir di tempat ini ya Tuhan, kami datang ya Tuhan, menunjukkan betapa kami juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Waktu di mana kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan amin, amin, amin. Wow, silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam ibadah onsite. Dan bersyukur ya untuk setiap kebaikan Tuhan. Setiap hari Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita dalam situasi apapun. Tuhan selalu setia terhadap kita. Bisa katakan amin, amin. Dan hari ini kami mau menginformasikan bahwa Gereja Kemuliaan Sion ada ibadah onsite dan ada ibadah online. Ibadah onsite seperti yang kita hadiri pada hari ini, dan ibadah online akan hadir di jam 7 malam. Anda bisa menyaksikan ibadah online. Jika Anda merasa terberkati dengan ibadah hari ini atau ibadah online, Anda bisa share link YouTube untuk saudara atau keluarga atau kerabat Anda untuk memberkati mereka. Karena kita ingin sama-sama diberkati oleh Tuhan. Saya katakan amin. Dan kami juga menginformasikan bahwa gereja ini ada home cell yang kita sebut dengan home atau yang biasanya orang sebut dengan cell group. Home kita ada home family, ada home single, dan ada home starji. Bagi ada yang belum tertanam di dalam home, kami mengundang bagi setiap Anda untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di dalam keluarga rohani. Kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama sharing kebaikan apa sih yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Anda bisa menghubungi setelah ibadah ini, ada greeter di lobi yang akan membantu Anda. Anda bisa terhubung dengan home yang terdekat dengan rumah Anda mungkin, kantor Anda mungkin, atau tempat tinggal Anda. Dan kami juga menginformasikan bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda bisa memberikan setelah ibadah ini, dan di belakang ada box yang tersedia. Anda bisa memberikannya melalui scan QR code atau melalui rekening yang ada di lobi. Baik, saya rasa itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir ada pengumuman yang sangat penting bagi kita semua. Kita akan mengadakan penyerahan anak di bulan Februari, tepatnya tanggal 6 Februari. Kami mengundang bagi para orang tua yang rindu menyerahkan anaknya, yang merindu anaknya diberkati di tempat ini. Anda bisa mengisi melalui link yang telah tersedia, atau Anda bisa mengunjungi sosial media kami. Di situ tersedia link, Anda bisa mengaksesnya melalui situ, atau Anda bisa
mencari tahu melalui home leader Anda masing-masing. Link telah di-share di setiap grup home masing-masing. Baik, itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan. Di Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Amin. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bisa katakan amin? Amin. Amin. Dan hari ini kita telah menunjukkan betapa kita menanti-nantikan hadirat Tuhan. Saya katakan amin. Dan sebentar lagi kita juga menanti-nantikan apa sih yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Baik, kita sambut. Sebentar lagi ada Pastor Hendra yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kehadirat Tuhan berbicara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa katakan amin? Dan hari ini kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Hendra melalui digital, melalui video. Kita sambut Pastor Hendra Rusli. Oke, shalom saudara. Selamat tahun baru. Sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa dulu. Mari, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali Tuhan. Walaupun kami berjumpa secara online, tapi kami percaya Engkau ada di antara kami Tuhan. Tuhan, kami minta roh hikmat bekerja di antara kami, sehingga ketika kami semuanya mendengar berita daripadamu Tuhan, kami bisa memahaminya. Kiranya mata hati kami boleh terbuka Tuhan, untuk melihat betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bahkan Engkau lah yang dahsyat memimpin kami dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, apa kabar baik semuanya? Saudara, ketika saya boleh bertanya apa kabarnya ataupun how are you, ya, kita semua bisa menjawabnya dengan baik, sangat baik, dengan melihat pada kondisi kita tentunya. Tapi bagaimana dengan keadaan rohani kita? Saya percaya ketika ditanya bagaimana keadaan rohani kita, yang tahu hanya Tuhan saja. Betul saudara ya? Nah saudara, pada kesempatan kali ini dalam tema intimacy dalam bulan ini, yang saya ingat tahun lalu pun kita ada dalam tema yang sama. Namun demikian saudara, bukan berarti tema yang diulang-ulang itu dengan mengulang apa yang pernah kita dengar. Tapi coba perhatikan baik-baik saudara, ketika satu tema atau itu diberikan, disampaikan, ada message tertentu yang berlaku untuk kita pada saat itu. Kalau tahun lalu saya berbicara intimacy dan saya memulainya dengan intimacy bisa membawa kita untuk melihat segala sesuatunya atau dapat melihat keadaan yang kita hadapi dari kacamata Tuhan. Meskipun situasinya tidak baik, tapi intimacy mampu kita melihat bahwa Tuhan ada di sana. Yang saya ingat itulah message yang saya berikan tahun lalu. Nah, hal yang sama saudara, kali ini ketika kita berbicara intimacy, saya berbicara tentang upgrade saudara. Intimacy harus yang saya boleh sampaikan kali ini, bagaimana kita bisa melihat message yang Tuhan mau berikan buat kita semua di tahun ini, atau paling tidak relevan untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan saudara. Saudara, ketika kita berbicara hari-hari ini, berbicara tentang tahun ini, tergantung kepada kita saudara, bagaimana melihat segala sesuatunya dengan kacamata kita sebagai anak Allah atau sebagai anak manusia saudara. Ada satu istilah saudara, apakah kita melihat situasi ataupun permasalahan dengan sunglasses atau
sunglasses. Yang satu adalah sun glasses, sunglasses. Atau kita melihat dengan son, son sebagai anak, sunglasses. Dan itu akan mempengaruhi kita dalam kita bertindak ke depan, itu mempengaruhi kita dalam kita meresponi situasi yang ada yang mungkin akan terjadi di depan kita. Hari ini pun kita sudah mendengar banyak berita, sudah. Banyak berita, dan kalau kita lihat kita bisa memprediksikan ke depan. Tapi dengan kacamata apa kita memprediksikannya? Nah, saudara, kesempatan kali ini, ketika kita berbicara intimacy, saya ada beberapa hal, kalau keburu mungkin saya bisa selesaikan. Ada beberapa hal yang saya tangkap menjadi message kita di tahun ini. Saya ambil dari kisah Yosua, ya saudara. Jadi Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Saudara bisa baca nanti, ya. Tapi saya akan ambil beberapa ayat sebagai referensi apa yang saya mau sampaikan. Oke. Nah, saudara, di ayat ke-8 ya dari Yosua 1 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya melihat ini sebagai suatu keintiman Yosua dengan Tuhan, karena diminta untuk merenungkan firman itu, merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Oleh karena itu, saudara, dalam intimasi kali ini, saya mencoba untuk merenungkan dan melihat apa sih yang ingin Tuhan sampaikan. Oke. Nah, yang pertama, saudara, ya, yang pertama keintiman. Keintiman itu meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jadi keintiman kita adalah bagaimana kita meningkatkan, bagaimana kita mengalami peningkatan pengenalan akan Tuhan kita. Kenapa hal ini menjadi sesuatu yang harus kita renungkan? Karena begini, saudara, Anda perhatikan nggak? Setiap kita di dalam Tuhan, ketika kita memasuki satu fase dalam kehidupan kita, suatu fase yang baru dalam kehidupan kita, kita membutuhkan pengenalan akan Tuhan kita. Sekali lagi ya, setiap kali kita masuk dalam fase kehidupan yang baru dalam hidup kita ini, ya, fase yang baru, kita sesungguhnya membutuhkan pengenalan akan Tuhan kita yang lebih dalam. Artinya gini, saudara, ketika kita melewati waktu demi waktu, tahun demi tahun, ya, kita nggak melewati begitu saja, Tuhan. Kita melewati dengan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Nah, sebagai contoh, saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Itu perkataan Tuhan kepada Yosua. Nah, saudara, kalau kita lihat kepada kisah Yosua, kita tahu bahwa Yosua itu adalah abdinya Musa. Dan ayat pertama dikatakan Musa telah mati. Dan ayat 6 berkata, Tuhan berkata, sekarang kamu yang memimpin. Artinya, Yosua dari seorang abdi, sekarang dia masuk dalam fase kehidupan yang baru, yaitu sebagai seorang pemimpin bangsa. Dan untuk itu, Tuhan sudah kasih arahan. Engkau harus merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Bahasa kita hari ini, harus ada keintiman bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dalam karakter yang lebih dalam. Karakter apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita, yang membuat kita lebih mengenal yang lebih dalam. Karena apa? Hanya dengan pengenalan akan Allah lah, maka Yosua bisa memimpin bangsa itu. Saudara, perhatikan baik-baik, kita semua punya hal yang sama dalam kehidupan kita. Kalau kita selama ini mungkin belum belum sadar atau belum ngeh gitu ya tentang hal ini, tapi paling tidak hari ini kita memahami bahwa ketika kita memasuki tahun 2022, kita harus bisa mendapatkan
pengenalan akan Allah yang lebih dalam dari tahun sebelumnya. Karena kita memasuki tahun yang baru, kita memasuki fase yang baru, kita harus menjalankannya dengan pengenalan akan Tuhan yang baru. Saya harap saudara bisa memahami ini, saudara. Ada satu contoh yang lain, saudara, yang sangat memberkati saya juga, yaitu kehidupan Musa. Nah, di dalam Keluaran 3, saudara, nanti saudara bisa baca. Di dalam Keluaran 3, ketika Musa boleh kabur dari Mesir dan dia hidup sebagai seorang gembala di padang gurun, padang belantara. Nah, sebagai gembala, menggembalakan kambing domba dari mertuanya, saudara. Nah, itu berjalan, saudara, berjalan selama kurang lebih 40 tahun, dia mengembalakan itu. Ya, satu kali, saudara, satu kali. Dia melihat semak yang berapi, tuh ya, semak yang terbakar. Dan kalau kita memperhatikan apa yang terjadi pada kisah itu, pada saat itu Tuhan memanggil dia untuk menjadi pembebas bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, Musa bertanya, kalau aku pergi, aku harus ngomong apa? Siapa yang menyuruh aku? Kurang lebih seperti itu, saudara. Dan Tuhan berkata, aku adalah aku yang mengutus engkau. I am is what I am. Ya, aku adalah aku yang mengutus engkau. Perhatikan, saudara. Musa dari seorang gembala, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang pembebas satu bangsa. Untuk dia bisa menjalankan itu, dia butuh pengenalan akan Tuhannya. Dia harus terbuka bahwa untuk bisa melakukan hal itu, dia harus mengenal I am who I am. Aku adalah aku. Dia harus mengenal Tuhannya, saudara. Ya, itu yang contoh yang sangat jelas buat kita. Nah, nggak cukup sampai di situ, saudara. Musa ketika sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan di Keluaran 33, ya, Musa yang sebagai pembebas bangsa Israel, sekarang dia diberikan tugas yang baru oleh Tuhan, yaitu apa? Membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Nah, di Keluaran 33 dan 34 kembali, saudara, dari seorang yang mendapatkan visi membebaskan satu bangsa, sekarang dia harus bisa melihat bahwa dia bukan hanya pembebas, tapi dia pembawa bangsa itu masuk kepada warisannya. Dari pikirannya tentang pembebasan, sekarang dia harus dipenuhi pemikiran dengan membagikan warisan atau menempatkan bangsa ini kepada warisannya. Perbedaan cara pandangnya. Nah, apa yang terjadi? Di Keluaran 34 dijelaskan bagaimana Musa ketika mendapatkan itu, dia meminta kepada Tuhan, kiranya engkau memperlihatkan kemuliaan-Mu kepada aku. Dan Tuhan senang sekali melakukannya, hanya Musa harus ditaruh di lekuk gunung batu, dan dia nggak bisa melihat Tuhan secara utuh, nggak bisa lihat mukanya karena dia ditutupi dan Tuhan lewat dan dia hanya bisa melihat belakangnya. Tapi ketika Tuhan melewati itu, ayatnya berkata apa, saudara? Dalam Keluaran 34 ayat ke-6 dan ke-7, ya, Tuhan berkata, Lord, Lord, atau Tuhan, Tuhan, Tuhan yang penyayang dan pengasih, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah kasih dan setianya, Tuhan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, Tuhan yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, Tuhan yang tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dan yang ketujuh, Tuhan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apa artinya? Tuhan kembali memperlihatkan, Tuhan kembali menyingkapkan kepada Musa, inilah aku. Kalau dulu sebagai pembebas, Tuhan berkata, aku adalah aku. Tapi untuk dia membawa Musa menjadi Musa untuk menjadi seorang yang membawa masuk bangsa itu kepada warisannya atau perjanjiannya, Tuhan menyingkapkan dirinya lagi dalam dimensi yang lebih dalam. Saudara, saya harap saudara bisa jelas, tahun ini, tahun yang baru, masih awal tahun yang baru, kita setidaknya juga bisa melihat
dalam kedalaman yang berbeda. Bahwa kita memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan, dengan pandangan atau dengan cara pandang atau dengan pengenalan akan Tuhan yang berbeda. Saudara mau berhasil? Semua diberkati? Kuncinya sejauh mana kita bisa mengenal Allah kita di tahun ini. Dia mau berjalan, Dia mau memimpin kita sebagai seorang pribadi yang seperti apa. Nah, yang kedua saudara, hal yang kedua, kenapa intimacy kita perlu dengar ya dalam bulan ini. Yang kedua saudara, keintiman itu mengupgrade. Kalau tadi keintiman mengupgrade, meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, keintiman mengupgrade, meningkatkan spiritual discernment kita. Ya, pada waktu yang lalu, tahun yang lalu, saya juga menyinggung tentang hal ini, bahwa keintiman itu membuat spiritual discernment kita bekerja lebih baik. Kalau kali ini saya menyinggungnya lagi, bukan berarti kita harus ada dalam discernment, dalam tingkat discernment yang sama. Seharusnya kita harus ada dalam tingkat discernment yang berbeda, yang lebih dalam, yang lebih peka, yang lebih tajam. Oke? Nah, keintiman mengupgrade spiritual discernment kita. Sehingga apa? Ayatnya dikata dalam Yohanes 1 ayat 7, dikatakan bertindaklah. Ya, jadi keintiman mengupgrade spiritual discernment kita sehingga kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Itu dalam ayat 7-nya. Buat kita, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Karena untuk itu kita diuntungkan dalam segala hal. Yosua bisa berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Oleh karena dia mau memiliki keintiman sehingga dia bisa punya discernment yang baik dan dia bertindak hati-hati. Walaupun demikian saudara, walaupun demikian, kita juga melihat dalam kisah Yosua. Ternyata Yosua walaupun dia sudah mendapatkan arahan dari Tuhan, dia sudah melakukannya. Ini pun akan bisa terjadi pada kita saudara. Tapi di pasal Yosua, di pasal yang ke-9, ketika dia bertemu dengan orang Gibeon, dia tertipu. Betul ya? Ya, kalau saudara pernah baca. Ya. Nah, saudara, discernment kadang-kadang kita ini ya, ketika kita lebih percaya melihat pada fakta keadaan, discernment kita tidak bekerja. Ya. Ayatnya berkata bahwa Yosua tidak meminta ya petunjuk Tuhan, tapi karena dia langsung memutuskan karena melihat apa yang menjadi faktanya, sehingga dia akhirnya tertipu dengan orang-orang Gibeon. Orang Gibeon harus tetap hidup di antara orang Israel, tapi mereka bekerja untuk orang Israel, menjadi pembelah kayu dan penimba air. Itu yang terjadi. Ya, tapi kita bisa belajar, saudara. Kita bisa belajar di sini bahwa ketika kita mau mempertajam, ketika keintiman kita membuat kita upgrade dalam discernment kita, ya hati-hati dengan kita melihat segala sesuatunya bukan dengan kacamata seorang anak, tapi kacamata seorang manusia. Artinya kita lebih melihat kepada fakta ketimbang kita bertanya Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang harusnya kita berjalan dalam pimpinan Tuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun ini adalah tahun di mana kita bergantung sepenuhnya untuk dipimpin oleh Dia sebagai gembala yang baik, jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena kita tahu tahun ini dan tahun ke depan, tantangan di dunia itu makin jelas buat kita orang percaya. Oke? Nah saudara, saya lanjutkan. Ya. Bagaimana Yosua boleh mempertajam discernment-nya? Karena ada satu kata begini saudara, merenungkan firman itu atau kitab Taurat itu siang dan malam, itu buat saya ketika saya membaca itu, saya merenungkan yang bagaimana kita seperti sedang merenungkan firman itu, kita sedang mengunyah firman itu. Saudara, proses mengunyah firman itu sama aja kita bermeditasi firman itu.
Ya, mengunyah artinya firman itu nggak hanya sekedar diterima, tapi kemudian direnungkan. Itu sama saja seperti seorang ketika makan bukan langsung ditelan, bukan seperti seorang anak kecil yang minum susu langsung telan, tapi menjadi seorang yang lebih dewasa dalam menerima makanan yang keras dan kemudian dia mengunyahnya. Menjadi lebih menjadi dikunyah lebih baik untuk dicerna, saudara. Nah, hal yang sama, saudara. Kalau kita bisa mengunyah firman itu, kita bisa merenungkan firman itu, kita bisa meditasikan firman itu, sesungguhnya kita sedang mengunyah dan melakukan suatu proses yang ketika kita melakukan, Ibrani 5 ayat 14 berkata, kita sedang mempertajam atau kita sedang melatih, kita sedang dipertajam discernment kita. Ya, Ibrani 5 ayat 14, saudara, dikatakan demikian, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, mature, yang memiliki indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi ketika kita sedang merenungkan firman, memeditasikan firman, kita kunyah terus, kita renungkan. Sesungguhnya indera kita, spiritual sense kita, ya, dalam terjemahan yang berbeda, ya, kata indera itu, by the way, di dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru itu dikatakan panca indera. Tetapi dalam perjanjian baru edisi 2, ya, panca indera itu diubah menjadi indera. Ya, karena memang di bahasa Inggrisnya lebih cenderung kepada bukan panca indera itu yang secara fisik, tapi lebih kepada spiritual sense. Ya, jadi ketika kita merenungkan firman, kita mengunyahnya itu, kita memeditasikan itu, oke, indera kita, spiritual sense kita sedang dipertajam oleh firman itu. Jadi saudara, tahun ini menjadi tahun di mana kita perlu melihat kembali bagaimana kita dalam membaca firman, ketika kita merenungkan firman, haruslah ketika kita melakukannya harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu mungkin baca sekedar lewat, saudara, baca karena mungkin diharuskan atau mungkin menjadi satu kewajiban, tapi kali ini kita membacanya oleh karena kita mau merenungkan. Nah, karena ketika itu terjadi, Tuhan mempertajam indera spiritual kita. Nah, saudara, sebagai informasi, saudara, hari-hari ini kita harus benar-benar bisa memilih yang baik dan yang jahat, harus benar-benar memilih yang baik dengan yang lebih baik, ya. Kalau memilih yang jelek dengan yang baik, kita bisa memilih yang baik atau memilih yang good dengan God. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman. Oleh karena itu, firman sangat menjadi satu makanan di mana kita memang dipertajam dalam discernment gini. Saudara, di dunia ini hari-hari ini, saudara, yang lagi viral, yang saya tahu, saudara, ya, yang sedang viral hari-hari ini adalah bagaimana yang namanya witchcraft sedang bergerak begitu cepat di antara anak-anak muda. Saudara mungkin tahu tentang TikTok, oke? Saudara tahu tentang TikTok, dan di dalam TikTok ada satu komunitas yang namanya #witchtalk. Ya, nah saudara kalau lihat itu tayangannya, saudara, itu sudah bukan K lagi, bukan sudah M, tapi B. Artinya kalau nggak hari ini kalau saya lihat itu 24,8 billion tayangannya. Artinya apa? Begitu cepat, saudara, bertambahnya. Ya, saudara, kenapa ini saya sampaikan, saudara? Supaya kita aware, saudara, bahwa dalam memilih, melihat segala satu memilih, kita harus benar-benar dalam pimpinan atau paling tidak firman itu yang mengarahkan kita memilih yang tepat.
Kenapa, saudara? Sebagai contoh, saudara. Ada salah satu dari Woodstock, gitu ya. Dari satu hashtagnya Baby Witch atau Red Fairy Red Fairy Tarot, ya. Dia berkata begini, saudara, mengajarkan. Ini memang sebagai pemula-pemula diajarkan, ya. Karena gini, saudara. Woodstock ini berkembang begitu cepat dan mostly atau major dari membernya adalah generasi Z. Mostly itu generasi Z. Ya, dan mereka diajarkan afirmasi. Ya, bangun pagi kalau minum teh atau kopi, ya, sembari diaduk, sembari ngomong. Ya, afirmasi tentang dirimu untuk hari ini. Afirmasi. Ya, itu satu. Yang kedua ada lagi, saudara. Ambil sehelai daun, ya, sehelai daun, tulis di daun itu, ya, currency, ya, dolar atau rupiah, dolar, tulis dolar tanpa angka, pokoknya dolar, lambang dolar. Ya, sudah itu taruh di dompetmu. Apa katakan? Itu bisa menarik uang datang. Oke, nah ada hal yang lain lagi, saudara. Ambil cengkeh, tiga potong cengkeh, ya, kemudian kemana kita pergi, kita bawa cengkeh itu untuk apa? Sebagai proteksi supaya kita jauh dari malapetaka dan iri hati orang-orang. Nah, saudara, kita bisa melihat itu hari ini dan kita bisa kelihatannya lucu dan kita bisa bilang, itu nggak mungkin, itu bohong gitu ya, itu tidak benar. Karena apa? Karena ada firman di dalam saudara dan saya, sehingga kita bisa melihat itu, that is not good, itu bukan dari Tuhan, betul kan? Karena ada firman di dalam saudara dan saya. Bayangkan untuk generasi Z dan seterusnya, kalau mereka tidak pernah mengenal siapa Allah mereka tidak pernah merenungkan firman, diajak untuk membaca firman, apakah mereka bisa melihat bahwa itu bukan dari Allah? Belum tentu, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita harus memiliki intimacy di dalam mengupgrade spiritual discernment kita. Yang ketiga, saudara, puji Tuhan, ya, tinggal beberapa menit. Yang ketiga, saudara, keintiman meningkatkan atau mengupgrade iman kita. Nah, saudara, ayatnya saya ambil dari Yosua 1, 6, 7, dan 9 yang berkata, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Artinya begini, saudara, keintiman itu mengupgrade diri kita, mengupgrade sehingga ketika melalui keintiman, damai sejahtera itu memenuhi kita. Damai sejahtera itulah yang membuat kita bisa rest, dan di dalam rest itulah tubuh kita boleh dikuatkan, ya, mentalitas kita boleh dikuatkan, dan kita juga percaya secara rohani bahwa kita pun diberikan satu kemantapan atau keteguhan dalam hati kita. Ya, menguatkan dan meneguhkan hati kita, saya melihatnya bagaimana iman bisa bertumbuh dengan baik. Ya, jadi keintiman, ya, mengupgrade iman kita. Kita boleh memiliki the great faith. The great faith dalam bahasa Alkitab adalah kita percaya pada Dia seutuhnya, atau kita bergantung kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Itulah the great faith. Jadi tahun ini, saudara, bergerak ke tahun-tahun berikut, ke waktu-waktu depan, ya, perkara iman menjadi perkara yang sangat penting buat kita. Karena apa? Iman berbicara kita bergantung kepada Tuhan seutuhnya, bukan manusia. Kita bergantung karena terkutuklah yang mengandalkan manusia. Bukan kekuatan kita atau kepintaran kita atau kekayaan kita atau tabungan kita. Bukan. Tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Seutuhnya.
Dan perkara ini kita tidak bisa dapatkan begitu saja. Kita harus bisa kembali bahwa firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Atau iman boleh bertumbuh karena kita berbahasa roh, membangun iman dari dasar yang murni. Saudara, keintiman membuahkan the great faith yang kita bisa pakai di dalam kita berjalan selama tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Saudara, 3 hal yang bisa saya sampaikan sebagai suatu message dari intimacy kali ini, saudara. Ya, intimacy kita untuk mengupgrade pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, intimacy kita ya untuk mengupgrade spiritual discernment kita untuk memilih yang God, bukan yang sekedar good tapi yang God. Yang ketiga, intimacy kita untuk mengupgrade iman kita. Kita dikuatkan, kita diteguhkan hati kita. Damai sejahtera yang memerintah hati kita membuat iman kita boleh bertumbuh. Dan Tuhan menginginkan the great faith, bukan little faith, the great faith dalam kita berjalan dalam masa-masa hari ini dan seterusnya ke depan. Satu hal mungkin yang saya ingat, ada satu hamba Tuhan yang bernubuat dalam era yang baru ini akan muncul ya generasi-generasi dari generasi-generasi muda di mana Tuhan membangkitkan mereka dengan the great faith. Dari mana kita bisa bergerak bersama dengan Tuhan dengan the great faith? Karena Tuhan yang membangkitkan. Ya, kalau kita mulai dari hari ini mempersembahkan hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Dia, kita masuk dalam rancangan yang Tuhan kerjakan dalam hidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Kiranya message ini bisa saudara renungkan kembali, ya, baca ulang Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Dan saya percaya ketika Anda membacanya pasti Anda dapatkan hal-hal yang lain. Ya, renungkan itu, kunyah itu, ya, jadikan itu makanan kita dalam tahun ini dan kita boleh dikenyangkan oleh Tuhan. Intimacy untuk kita menjadi lebih dalam lagi bersama Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk apa yang Kau kerjakan melalui kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat tahun ini Tuhan, kami dibawa masuk dalam kedalaman yang berbeda dan bawa kami terus Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan yang memberkati, yang melindungi kami. Engkau Tuhan yang menyinari kami dengan sinar wajah-Mu dan kasih karunia-Mu melimpah-limpah untuk kami. Engkau juga Tuhan yang Engkau juga Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Seberapa kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya seberapa banyak kita diberkati, haleluya. Saya mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri. Bersyukur buat kebaikan Tuhan hari-hari ini yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Kalau hari ini kita boleh diingatkan Pastor Hendra untuk boleh membangun hubungan. Saya percaya bahwa hari-hari ini semakin jahat, tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah kita boleh membangun hubungan kita dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita kuat boleh dengan Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyatakan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Bahwa inilah semuanya Tuhan, korban syukur kami Tuhan. Terima kasih. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya.
kasih Tuhan. Sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Kau kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Ini boleh merimain kami Tuhan bahwa begitu Tuhan pentingnya kami boleh membangun hubungan kami di dalam Engkau. Karena ketika kami membangun hubungan kami di dalam Engkau, ketika kami Tuhan semakin intim di dalam Engkau, kami boleh mengalami kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang hari-hari ini boleh kami alami, yang kami tahu Tuhan Engkau lah jalan keluar bagi setiap kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan yang kami boleh datang ke tempat ini Tuhan mengalami beban berat, kami percaya Engkau lah Tuhan jalan keluar bagi setiap kami. Jika hari ini Tuhan kami boleh mengalami sakit penyakit, hari ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami Tuhan, kami akan senantiasa menyatakan Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa itu yang memberkati setiap kita. Biarlah itu yang memelihara setiap hati dan pikiran kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Yesus yang senantiasa boleh bersama-sama dengan kita. Apapun yang Kau kerjakan, apapun yang Kau lakukan, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap keluar masuk-Mu. Diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan yang disanjung tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami tidak lagi sama ketika kami datang. Ketika kami pulang Tuhan, kami membawa sorak-sorai sukacita yang daripada Tuhan. Kami membawa kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus bagi setiap kita yang sudah mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersama dengan saya dengan iman katakan amin. Happy Sunday Church, Tuhan Yesus.